Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama dengan saya, Rizky Nurhidayah. Dan kali ini Rizky akan menceritakan kisah istri Nabi Lut alaihi salam yang ikut dibinasakan Allah bersama kaum Sodom. Bagaimanakah kisah selengkapnya sobat? Baiklah sobat, tanpa perlu berlama-lama lagi, marilah kita langsung saja masuk ke ceritanya. Nabi Lut adalah anak saudara kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu ayahnya yang bernama Hasan bin Tareh. Nabi Lut diutuskan sebagai rasul kepada salah satu kaum yang mendiami sepanjang timur laut, dari Israel sampai Yordania, Laut Mati. Ibu kota Sodom terletak di utara Basin, Laut Mati. Hampir keseluruhan kaum ini mengamalkan gaya hidup songsang, yaitu melakukan hubungan kelamin sesama jenis, yaitu lelaki dengan lelaki, yakni meninggalkan perempuan. Perbuatan ini merupakan sesuatu penyelewengan fitrah yang amat buruk. Nabi Lut telah menyeru kepada mereka untuk menghentikan perbuatan tersebut, di samping menyampaikan seruan-seruan Allah. Tetapi mereka mengabaikannya, dan malah mereka mengingkari kenabiannya. Akhirnya kaum Nabi Lut dimusnahkan dengan bencana yang sangat mengerikan dan dahsyat. Kejadian ini berlaku kira-kira tahun 1800 sebelum Masehi. Kaum Lut telah mengancam Nabi Lut dan membencinya karena mengajak kaumnya untuk beriman. Ayat seterusnya dalam kitab Al-Quran dikisahkan dalam surat Al-A'raf. Dan kami juga mengutus Lut kepada kaumnya. Ingatlah, tatkala dia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisya itu yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelummu? Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melampiaskan nafsumu kepada mereka, bukan kepada wanita. Malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas." Jawab kaumnya tidak lain hanya mengatakan, "Usirlah mereka, Lut dan para pengikutnya, dari kotamu ini. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura mensucikan diri." Quran Surat Al-A'raf ayat 80-82. Dan kisah Nabi Lut dalam Al-Quran terdapat pada 85 ayat dalam 12 surah lainnya. Surat Al-Anbiya ayat 74 dan 75, Surat Asy-Syu'ara ayat 160 hingga ayat 175, Surat Hud ayat 77 hingga ayat 83, Surat Al-Qamar ayat 33 hingga 39, dan Surat At-Tahrim ayat 10 yang mengisahkan istri Nabi Lut yang mengkhianati suaminya. Perjalanan dakwah para nabi dan rasul tidak berjalan mudah dan harus menghadapi berbagai rintangan. Ujian itu tidak hanya berasal dari kaum mereka yang jelas-jelas kafir, melainkan juga dari orang-orang terdekatnya. Salah satunya adalah kisah Nabi Lut alaihi salam yang bersusah payah menyampaikan kebenaran kepada kaum Sodom, tetapi malah dikhianati oleh istrinya. Pengkhianatan yang dilakukan istri Nabi Lut bukan yang bersifat hubungan suami istri seperti selingkuh dan semacamnya, namun berupa kemaksiatan terhadap agama. Lantas, bagaimana pengkhianatan itu bisa terjadi dan apa ganjaran yang diterima oleh istri Nabi Lut setelah mengkhianati suaminya? Kisah istri Nabi Lut dikisahkan dalam buku Kisah dan Mukjizat 25 Nabi dan Rasul oleh Aifasyah. Nabi Lut alaihissalam diutus oleh Allah untuk mengeluarkan kaumnya dari kegelapan menuju jalan yang lurus dan berakhlak mulia. Nabi Lut pun melaksanakan perintah tersebut dan mengajarkan tauhid kepada penduduk Sodom. Ketika sebagian kaum Nabi Lut tengah duduk berpikir, tiba-tiba datang seorang perempuan tua menghampiri mereka. "Akan kutunjukkan kepada kalian suatu cara yang dapat menghalangi seruan Lut," ujar perempuan tua itu serius. Perempuan tua tersebut adalah Walihah alias istri Nabi Lut sendiri. Hingga pada suatu malam, Nabi Lut kedatangan 3 orang tamu lelaki.
Tiga tamu itu berwajah sangat tampan. Nabi Lut takut kedatangan ketiganya diketahui oleh kaumnya. Rahasiakan keberadaan mereka, ucap Nabi Lut kepada anaknya. Nabi Lut takut tiga tamunya mendapat perlakuan jahat dari kaum Sodom. Kaumku ini sangat jahat, mereka bisa melukai siapa saja yang menolak keinginan mereka, ucap Nabi Lut kepada tiga tamunya. Tenang saja wahai Nabi Lut, kami adalah malaikat yang diutus oleh Allah untuk mengabarkan azab kepada kaum Sodom, kata salah seorang lelaki itu. Nabi Lut kaget, ternyata tiga tamu itu adalah tiga malaikat. Ajaklah keluarga dan pengikutmu meninggalkan kampung ini, menurunkan azab kepada kaum Sodom, lanjut malaikat itu. Istri Nabi Lut yang mengetahui bahwa suaminya kedatangan tiga pria tampan langsung mengabarkannya kepada kaum Sodom. Ternyata istri Nabi Lut mendukung perbuatan keji kaum Sodom. Di rumahku ada tiga orang lelaki tampan, mereka sangat tampan, cerita istri Nabi Lut kepada kaumnya. Kaum Sodom pun berdatangan ke rumah Nabi Lut. Mereka ingin melihat tiga orang lelaki tampan itu. Malam pun berganti subuh. Nabi Lut, keluarganya, dan para pengikutnya pun mengikuti perintah Allah yang disampaikan melalui tiga malaikat tadi. Mereka pun berjalan meninggalkan kaum Sodom. Tak lama setelah itu, Allah langsung menurunkan azab kepada kaum Sodom, termasuk istri Nabi Lut. Allah bakar mereka dengan batu-batu api yang datang dari langit dan menghancurkan seluruh kaum Sodom dalam sekejap. Mengutip buku Istri-Istri Para Nabi oleh Ahmad Khalil Jam'ah dan Syekh Muhammad bin Yusuf Ad-Dimashqi, istri Nabi Lut dimusnahkan oleh Allah karena merupakan orang yang tidak hanya kafir dan mengkhianati agama Allah yang didakwahkan suaminya, namun ia juga memberitahu kaumnya tentang keberadaan tamu Nabi Lut, mendorong orang-orang berdosa untuk mendustakan beliau dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dosanya semakin bertambah karena ia juga membeberkan seluruh rahasia Nabi Lut, mengganggu agamanya, menyembunyikan kemunafikannya, dan berpura-pura beriman di hadapan suaminya. Oleh karena itu, Nabi Lut tidak bisa berbuat apa-apa untuk istrinya, kendati di antara keduanya terdapat ikatan pernikahan. Kemudian Allah memvonis istri Nabi Lut di pengadilan lahiliah bahwa dirinya akan dimasukkan ke dalam neraka. Vonis yang sama juga dijatuhkan kepada istri Nuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah membuat istri Nuh dan istri Lut sebagai perempuan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah penguasaan dua orang hamba yang solih di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada kedua suaminya, maka kedua suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah, dan dikatakan kepada keduanya, masuklah ke neraka bersama orang-orang yang masuk neraka. Quran Surat At-Tahrim ayat 10. Imam Abu Zakaria Yahya bin Ziyad Al-Fara rahimahumullah berkata, keimanan Nuh dan Lut tidak bermanfaat bagi istri beliau masing-masing, dan kemunafikan istri beliau masing-masing tidak merugikan kedua nabi tersebut. Subhanallah, semoga kita semua terhindar dari sifat-sifat tercela tersebut ya sobat. Dan itulah sobat kisah yang bisa Rizky sampaikan. Semoga kisah ini bermanfaat dan bisa menjadi pembelajaran bagi kita semuanya. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah nonton dan dukung channel ini. Rizky doakan semoga kalian sehat terus, lancar terus rezekinya, dan dimanapun kalian berada semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan buat teman-teman semuanya yang baru nonton, yuk dukung channel ini dengan cara klik like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita yang menarik dan menginspirasi lainnya dari Rizky. Terima kasih banyak. Sekian dari Rizky pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.